Nah, sebelum Nabi Muhammad sudah banyak peradaban. Ada peradaban-peradaban yang kita tidak pernah tahu namanya, sedang kita hadapi hari ini. Mereka besar, kuat, mencampur banyak nilai-nilai kehidupan dari peradaban-peradaban tua. Mereka juga mengambil manfaat dari umat Islam, tapi sekarang menjadi peradaban terkuat yang menghadapi umat Islam, dan kalau kita biarkan, maka dampaknya akan sangat serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Baik saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan video kita, bahasan kita melalui video tentang sirah ini. Dan di video ini kita akan membincang tentang keadaan dunia sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita harus paham bahwa sebelum Nabi kita lahir dan kemudian diutus menjadi Nabi, itu sudah banyak kejadian yang bergulir di atas muka bumi ini. Misalkan apa? Pertama, sebelum ada Nabi kita, sudah berlalu ratusan ribu Nabi. Berdasarkan hadis Ahad, disebutkan bahwa total Nabi kan 124 ribu Nabi. Berarti Nabi sebelum Nabi Muhammad itu sekurang-kurangnya ada 123.999 orang. Itu menunjukkan bahwa luar biasa orang-orang yang sudah Allah utus untuk membimbing manusia. Oke, lalu kemudian berapa rasulnya? Nah, berkaitan dengan rasul itu ada yang mengatakan 313, 314, 315. Artinya sudah ada banyak syariat yang Allah turunkan. Jadi beda Nabi dengan Rasul itu salah satunya adalah kalau Rasul itu membawa syariat. Tapi kalau Nabi itu mengikuti syariat Rasul sebelumnya. Nah, dari 300-an Rasul berarti ada 300 syariat yang sudah Allah turunkan kepada kita. Dan kalau kita ngomong syariat itu ada yang lembut, ada yang keras. Nah, masih ingat tidak syariatnya Bani Israel itu kan? Di dalam Al-Baqarah, orang Yahudi itu ketika melakukan kesyirikan harus mati. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ketika Nabi Musa mengatakan, wahai kaumku, kalian berbuat zalim dengan menyembah berhala, maka bertaubatlah dan bunuh diri kalian. Nah, itu contoh syariat sebelum Islam itu seperti itu. Lalu berapa kitab yang telah Allah turunkan? Ada 104 kitab dengan Al-Quran. Berarti ada 103 kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran. Nah, yang 100 itu kita tidak menemukan namanya di dalam Al-Quran. Tapi yang 3 kita sudah dengar berulang-ulang. Taurat, Zabur, Injil. Yang 3-3-nya sekarang isinya sudah banyak berubah. Makanya kita tidak menolak sepenuhnya, tapi juga tidak bisa menerima sepenuhnya. Nah, ada 103 kitab sebelum Al-Quran. Itu ditinjau dari kaitannya dengan keislaman kita. Bagaimana dengan kebudayaan umat manusia? Sudah banyak peradaban yang berlalu. Jadi kebudayaan tentu jumlahnya banyak. Kalau ada orang berkumpul pasti ada kebudayaan, tapi tidak semuanya jadi peradaban. Adapun yang menjadi peradaban itu syaratnya adalah punya tradisi pengetahuan, kemudian canggih teknologinya, meskipun pada zaman itu ya. Contoh teknologi canggih itu apa? Anda bisa bayangkan tidak? Orang buat piramida, itu kan teknologi modern pun belum tentu bisa menghasilkan yang serupa itu. Berarti tiap zaman itu ada kemodernannya sendiri. Nah, sebelum Nabi Muhammad sudah banyak peradaban. Ada peradaban-peradaban yang kita tidak pernah tahu namanya. Nah, karena kita tidak tahu ya tidak kita bahas. Karena kita tidak tahu kan. Tapi ada juga yang kita tahu namanya tapi sudah binasa. Kita tahu namanya tapi sudah binasa. Contohnya apa? Irama dzatil imad. Bangsa Aramik yang punya tiang-tiang besar. Nah, makanya ada penerjemah Quran di Indonesia namanya Kiai Bahtiar Surin, itu menerjemahkan imad itu sebagai peradaban. Karena apa? Membangun tiang-tiang besar untuk bangunan itu menunjukkan bahwa teknologinya canggih. Tapi bangsa Aramik itu sudah Allah binasakan. Allah sudah hancurkan mereka. Oke? Lalu kemudian ada juga peradaban-peradaban yang mereka itu sejak dulu sampai sekarang tetap ada. Contohnya apa?
ya Cina. Jadi kalau kita ngomong Cina itu usianya lebih dari 4.000 tahun. India lebih dari 4.000 tahun. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi ada juga peradaban yang kita sampai sekarang masih mendengar, masih mengambil manfaat darinya, tapi sudah tidak ada. Tapi tidak dibinasakan seperti bangsa Aramik tadi. Misalkan apa? Yunani. Yunani sudah, negara Yunani ada, tapi sebagai sebuah peradaban sudah tidak ada. Hanya sisa-sisanya sampai sekarang masih kita rasakan. Kalau kita belajar filsafat, pasti belajar dari Yunani. Itu pasti itu. Nah, itu dia. Lalu juga ada juga peradaban yang hancur di tangan umat Islam. Apa saja itu? Yang pertama adalah peradaban Romawi, dan yang satu lagi adalah Persia. Nah, Romawi dan Persia adalah dua peradaban yang Allah runtuhkan melalui umat Islam. Nah, adapun setelah umat Islam hadir, setelah Nabi kita meninggal, dan kemudian umat Islam berjuang untuk menegakkan nilai-nilai ketauhidan di dalam peradaban umat manusia, juga muncul peradaban lainnya, misalkan peradaban Barat yang sedang kita hadapi hari ini. Mereka besar, kuat, mencampur banyak nilai-nilai kehidupan dari peradaban-peradaban tua. Mereka juga mengambil manfaat dari umat Islam, tapi sekarang menjadi peradaban terkuat yang menghadapi umat Islam, dan kalau kita biarkan, maka dampaknya akan sangat serius. Karena kemajuan sains dan teknologinya selain sekuler dan mengandung kekufuran, dia siap untuk menciptakan banyak kerusakan. Nah, itu bahasan kita tentang keadaan dunia sebelum hadirnya Nabi kita Muhammad SAW. Semoga menjadi pahala bagi saya dan manfaat bagi Anda sekalian. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.